Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Remah Hikmah, dalam rangka meneladani sahabat Nabi, kali ini saya akan membacakan kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang terkenal kezuhudannya, keilmuan dan ketegasannya berpegang pada ajaran Nabi, meski dengan resiko dikucilkan yang lain. Selamat menikmati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, Abu Dzar Al-Ghifari memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya, hanya saja dia menyimpannya. Menurut riwayat, sebelum bertemu Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang menentang penyembahan terhadap berhala. Dia mempunyai keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Pencipta. Itulah mengapa ketika dia mendengar sebuah berita tentang seorang nabi yang menentang berhala dan menyuruh untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa, Abu Dzar Al-Ghifari mengirimkan saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita tersebut. Kepada saudaranya ia berkata, "Wahai saudaraku, apabila ada orang yang mengaku datang wahyu kepadanya dari langit, selidiki keadaannya, dengarkan baik-baik perkataannya." Setelah saudaranya pergi ke Mekah dan menyelidiki keadaan di sana, adiknya pun berkembali dan melapor kepadanya, "Wahai kakakku, aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli syair ataupun ahli sihir." Tidak puas dengan laporan ringkas dari saudaranya, Abu Dzar Al-Ghifari memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Beliau datang di Mekah dengan menyamar seolah-olah dia salah seorang peziarah yang hendak menyembah patung berhala, atau bisa juga seorang musafir yang tengah dalam perjalanan jauh dan hendak beristirahat dan mengisi pembekalan. Andai saja orang Makkah mengetahui tujuan yang sebenarnya, yakni mencari seorang yang sangat dinantikannya, niscaya dia akan dibunuh. Setiap kali mendengar orang-orang membicarakan lelaki yang dicarinya, dia mendekat dan menyimak. Segala petunjuk dia kumpulkan dengan begitu hati-hati. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, akhirnya pada suatu pagi dia mendapatkan seseorang lelaki yang dimaksud. Lelaki itu sedang duduk seorang diri. "Selamat pagi, wahai saudaraku," sapa Dzar. "Waalaikumsalam warahmatullah, wahai sahabatku," jawab Rasulullah. "Bacakan kepadaku hasil gubahan syairmu," tanya Abu Dzar. "Ini bukan syair hingga dapat digubah, tetapi ini adalah Al-Quran yang mulia, wahyu dari Allah," jawab Rasulullah. "Bisakah kau bacakan itu untukku?" tanya Al-Ghifari sekali lagi. Saat Rasulullah membacakan Al-Quran padanya, Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian hingga tidak seberapa lama kemudian setelah Rasulullah membacakan Al-Quran padanya, Abu Dzar langsung menyatakan masuk Islam dengan mengucapkan, "Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah." Karena pada waktu itu agama Islam baru saja lahir dan dijalankan secara sembunyi-sembunyi, maka ketika ada seseorang dari jauh, yakni dari Ghifari, datang dengan sengaja untuk masuk Islam, maka Rasulullah begitu takjub. Rasulullah memandang turun naik, tak putus-putusnya rasa takjub memikirkan tabiat orang Ghifari ini. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang disukainya." Ucapan yang keluar pertama kali dari mulut Abu Dzar Al-Ghifari setelah beliau masuk Islam adalah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan yang terbaik menurut engkau?" Karena kondisi Mekah saat itu belum kondusif, Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Pulanglah wahai Abu Dzar, kembalilah kepada keluargamu dan kaummu sampai ada perintahku nanti." Abu Dzar menjawab, "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku, ya Rasulullah, aku tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam dalam masjid."
Abu Dzar pun langsung pergi menuju Masjidil Haram dan menyerukan sekeras-keraskan suaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa teriakan Abu Dzar ini adalah teriakan pertama tentang agama Islam di saat gerakan penyebaran agama Islam mendapat perlawanan dari orang-orang kafir Mekah. Akibatnya orang-orang musyrik langsung mengepung dan memukulnya hingga roboh. Seorang yang asing yang tidak memiliki kawan jauh dari kaumnya, juga tidak memiliki sanak keluarga maupun pembela, namun dia berani dengan lantang meneriakkan tentang agama Islam tanpa keraguan. Berita mengenai peristiwa pemukulan terhadap Abu Dzar oleh kaum Quraisy segera sampai kepada paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ia segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa itu. Dia sadar satu-satunya cara menyelamatkan Abu Dzar hanya dengan cara diplomasi halus. Maka Abu Abbas berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalian semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan lewat di kampung Bani Ghifar. Dan orang ini adalah salah satu warganya. Bila terjadi apapun dengannya, dia akan menghasut kaumnya untuk merampok kafilah-kafilah perdaganganmu nanti." Karena mereka sadar akan kebenaran perkataan Abbas bin Abdul Muthalib, maka ditinggalkannya Abu Dzar. Namun watak keras Abu Dzar memang tidak dapat ditundukkan. Besoknya saat beliau melihat dua orang wanita sedang tawaf mengelilingi berhala sambil memohon kepada berhala tersebut, Abu Dzar segera berdiri dan menghalangi mereka. Lalu di hadapan mereka berhala-hala itu dihina oleh Abu Dzar sejadi-jadinya. Melihat peristiwa itu, orang di sekitar gempar dan segera memukul Abu Dzar hingga tak sadarkan diri. Rasulullah takjub dengan keberaniannya dalam melawan kebatilan. Hanya saja bagi Rasulullah, cara berdakwah secara terang-terangan untuk saat ini belum waktunya. Maka setelah Abu Dzar sadar dari Rasulullah mengulang perintahnya agar Abu Dzar kembali kaumnya. Abu Dzar baru dibenarkan untuk kembali apabila sudah mendengar kabar bahwa Islam sudah dalam tahap bisa diperjuangkan secara terang-terang. Demikianlah kisah Abu Dzar ini berakhir. Jangan lupa untuk mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.